Puasa adalah mengondisikan hormon insulin kita pada level yang paling rendah. Selanjutnya, memicu terjadinya lipolisis atau degradasi lemak di dalam tubuh menjadi keton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun lifestyle low carbo sugar free. Puasa adalah mengondisikan hormon insulin kita pada level yang paling rendah. Sebaliknya, hormon glukogan kita akan menjadi meningkat. Kondisi ini selanjutnya memicu terjadinya lipolisis atau degradasi lemak di dalam tubuh menjadi keton. Fasting atau puasa di dalam ketofastosis mengambil durasi sekitar 16-23 jam. Kondisi puasa ini adalah mengistirahatkan pencernaan kita dari mengolah apapun. Dengan kata lain, kita mengosongkan perut kita. Pada kondisi puasa atau fasting, kita hanya diperbolehkan mengkonsumsi air putih, kopi, atau teh pahit. Sedangkan makanan tidak diperkenankan sama sekali di saat ada proses fasting. Makan hanya diperbolehkan pada saat jendela makan. Maka ketika kita memulai fasting kita jam 8 malam hari ini, maka kita akan melakukan fasting durasi 16 jam itu sampai pada jam 12 siang esok harinya. Maka dari jam 12 siang hingga esok hari sampai dengan jam 8 malam itu adalah jendela kita makan. Ketika kita sudah bisa stabil melakukan fasting. Stabil artinya kita mampu menjaga asupan bahan makanan di dalam tubuh kita. Ingat fase induksi, bahwa seluruhnya harus berasal atau bersumber dari hewani. Tidak boleh sama sekali pada fase ini kita memberikan ruang bagi nabati. Nah, ketika kita memasukkan sesuatu yang berasal dari nabati dan notabene mengandungi karbohidrat, maka proses ketogenesisnya pun akan berakhir. Maka jangan pernah memberikan excuse kepada sumber makanan di luar hewani, karena kita sudah tidak akan bisa menggunakan keton sebagai energi utama. Energi akan menjadi kacau, suplai energi yang dari keton itu akan berhenti secara otomatis. Kita masih konsumsi hewani, namun coba diperhatikan bagaimana sumber bahan hewani tersebut diolah. Apakah melibatkan gula atau juga tepat diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu, namun ingat, bila fase kita adalah fase induksi, kita harus konsen pada makanan yang bersumber dari hewani. Sementara yang nabati sama sekali tidak diperkenankan kecuali VCO, minyak kelapa, minyak zaitun, dan santan. Ingat, ini hanya di jendela makan. Proses ketogenesis yang dilakukan oleh liver, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, mengantarkan kita pada survive-nya kita menggunakan energi keton. Nah, ini harus kita pertahankan, sahabat, kondisi ini. Karena ini adalah kondisi yang sangat luar biasa, di mana otak kita merasa survive. Tidak akan pernah ada rasa lapar. Sehingga kalau kita merasa lapar, kita coba review. Di saat jendela makan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita konsumsi? Bila di dalam tubuh kita masih ada rasa lapar, artinya proses ketogenesis itu sudah tidak terjadi lagi. Bila kondisi ini kita hadapi, ayo kita review makanan yang kita masukkan. Apakah ada di luar makanan-makanan yang kita anggap bukan dari hewani? Atau hewani yang diproses dengan cara lain? Bisa jadi kita masih konsumsi hewani, namun coba diperhatikan bagaimana sumber bahan hewani tersebut diolah. Apakah melibatkan gula atau juga
Nah, kita harus bisa memastikan apa yang kita konsumsi benar-benar hewani. Tidak ada intervensi sumber bahan pangan lain seperti karbohidrat yang tersedia di dalam tepung-tepungan. Maka tidak ada excuse tepung apapun selama bersumber dari karbohidrat. Bila karbohidrat atau glukosa masuk di dalam tubuh kita yang sudah melakukan fasting, maka proses ketogenesis akan otomatis terhenti. Ketika ketogenesis terhenti di dalam liver kita, maka energi keton juga kita sudah mulai stop. Nah, tetap waspada sahabat, waspada terhadap apa yang kita konsumsi agar proses ketogenesis itu terus terjadi di dalam tubuh kita dan kita dapat mempertahankan energi keton yang luar biasa ini. Sahabat, ketika kita fasting banyak sekali hal yang akan kita rasakan. Fasting yang mengantarkan kita pada pembentukan energi keton di dalam tubuh. Kemudian kita memberikan ruang kepada tubuh kita untuk melakukan regenerasi sel di dalam tubuh. Penggantian sel-sel yang sudah rusak akibat gaya hidup kita sebelumnya. Selanjutnya, kita juga akan mendapatkan manfaat di mana imunitas tubuh kita menjadi lebih meningkat. Artinya ketika imun dalam tubuh kita menjadi lebih baik, maka kita akan terhindar dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Sahabat, bila video ini memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton video ini.